ada 30.000 lebih tempat apa itu yang dibutuhkan oleh masyarakat yang harus kita semprot dengan disinfektan misalnya. Dan setelah masyarakat pintar mengelola dirinya sendiri, mulai kita lepas, sehingga sekarang mujahadah sudah mulai berjalan, Lailatul Istimak sudah mulai berjalan, simaan Al-Quran sudah mulai berjalan dengan kesadaran dari mereka untuk bisa memenuhi protokol kesehatan secara ketat. Itu. Artinya kegiatan-kegiatan komunal seperti tadi pengajian dan yang sebagainya, pandemi ini sudah mulai berjalan begitu ya? Sudah mulai. Meskipun belum semarak dulu. Ya, karena kondisinya juga belum memungkinkan. Artinya apakah ada mungkin perubahan mengikuti era new normal atau bagaimana untuk kegiatan-kegiatan yang sudah mulai dijalankan ini? Ya, apa itu salah satu dampak dari COVID-19 ini kan mendidik masyarakat untuk memiliki kebiasaan baru dalam tata kehidupan mereka yang biasa kita sebut dengan new normal. New normal itu di dalam bahasa komunikasi kami itu kan lagian anyar, kira-kira itu gaya yang baru. Itu kami sudah mencoba memberikan apa itu kesadaran masyarakat untuk membangun new normal itu dalam setiap kehidupan mereka, dalam setiap kegiatan mereka, sehingga ya kalau dulu mungkin orang masuk di satu tempat pengajian misalnya sulit diatur agar mereka bisa tertib, sekarang lebih mudah diatur. Orang masuk masjid untuk Jumatan tidak berdesak-desakan itu sangat sulit kalau dulu, sekarang mudah diatur. Keluar masuk masjid mereka mesti tertib, berjalan urut, memikirkan kepentingan yang lain dan semacamnya lah kira-kira. Tempat duduk juga begitu ya. Di pesantren hari ini, pesantren di Jogja yang di bawah naungan Jamiah Nahdlatul Ulama rata-rata sudah buka, yang sudah memiliki kesiapan untuk mengelola apa itu ini new normal di lingkungan mereka. Kami persilakan, kami dampingi, dan kami sangat melihat dengan nyata bahwa ada kesadaran baru tentang apa itu bagaimana tata kelola pergaulan, tata kelola hubungan, tata kelola interaksi antara warga pesantren itu, baik ketika mereka di ruang pengajian maupun di luar ruang pengajian. Jamaah di banyak pondok pesantren masih dilakukan secara berjarak, yaitu secara berjarak. Tapi kalaupun tidak bisa dilakukan secara berjarak, rata-rata masih pakai masker, dan ada kesadaran secara umum di pesantren-pesantren kami, santri yang lagi nggak enak badan misalnya, mereka biasanya kalau berjamaah pasti di belakang, kira-kira begitu. Kiai Hasan, mungkin kegiatan-kegiatan yang tadi dilakukan secara konvensional dengan menerapkan protokol kesehatan begitu, apakah ada mungkin kegiatan NU ini yang juga dialihkan ke digital begitu, mungkin lebih mengurangi atau bagaimana? Di antaranya yang apa itu terjadi migrasi besar-besaran itu di pengajian. Di dalam penyajian, materi pengajian itu sekarang misalnya di pesantren saya itu belum membolehkan santri yang kan santri kembali kita lacak status apa itu daerah anak-anak itu, tidak hanya sampai tingkat kecamatan, tapi bahkan kita coba sedapat mungkin bisa melacak sampai tingkat desa. Anak-anak yang zonanya, yang statusnya itu aman, kita persilakan segera kembali. Tapi itu tidak kewajiban, artinya orang tua boleh memilih mengembalikan anaknya ke pesantren dengan segera atau menunda sampai mereka betul-betul siap. Lah, santri-santri yang belum kembali ke pesantren, mereka tetap mengikuti pembelajaran yang ada di pesantren melalui daring itu. Dan kalau
Mbak Noris bisa ikut mengikuti di waktu Ramadan itu betapa menjamurnya itu pengajian-pengajian daring yang diberikan oleh para kiai. Saya membayangkan kalau itu dikelola oleh pemerintah betapa besar itu biayanya itu. Tapi kiai dengan kesadaran atas kewajiban mereka secara agama untuk nasrul ilmi, untuk menyebarkan ilmu, mereka kemudian melakukan berdaya upaya agar dia tetap bisa melakukan aktivitas itu dengan berbagai cara, termasuk cara daring itu. Ada memang perubahan yang terjadi, pembelajaran, pengajian, sampai di kelas saya itu pengajian yang mestinya anak hadir karena dia harus melihat secara visual, itu pun kita upayakan mereka bisa mengikuti secara daring itu. Yeah. Itu tadi kegiatan yang di pesantren berarti sudah mulai berjalan begitu ya, atau mungkin juga ada pembatasan di pesantren itu ketika di asramanya atau kegiatan-kegiatannya seperti apa ini, Pak Kiai? Pesantren di lingkungan Nahdlatul Ulama rata-rata kita dorong agar mereka yang membuka penerimaan kembali santri ke pesantren itu pesantren-pesantren yang memang merasa sudah siap mengelola tata kehidupan baru yang harus dilaksanakan di pesantren itu sesuai dengan protokol. Sehingga meskipun tidak semua pesantren sudah sudah membuka kembali kedatangan santrinya, tapi sebagian besar itu sudah membuka kembali. Dan di pesantren-pesantren yang sudah membuka pengembalian santri ke pesantrennya, saya lihat itu protokol itu tetap bisa dilaksanakan meskipun tidak terlalu rumit juga, karena rata-rata pesantren itu menerima kedatangan mereka datang membawa hasil rapid terus kemudian mereka sampai di pondok dicek lagi kesehatannya, kemudian mereka harus masuk karantina, rata-rata masuk karantina selama 14 hari, baru mereka kemudian dibaurkan di komplek pembauran. Nah, ketika mereka sudah melakukan menjalani karantina selama 14 hari itu, ya memang terus kemudian menjadi agak ketat, agak longgar pergaulan mereka ya rata-rata pesantren kan punya problem keterbatasan ruang untuk belajar, sehingga kalau tidak bisa diatur duduknya ya pasti pakai masker, rata-rata begitu. Kalau wedangan ngopi bareng gitu ya tetap ngobrol seperti biasanya. Tapi rata-rata pesantren di Jogja ini